Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masaroh, NIM E2A019116. Saya semester 4, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin guna memenuhi ujian tengah semester Al-Islam Kemuhammadiyahan 3, dosen pengampu Bu Mardian Hayati. Secara umum, prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi: pertama, tauhid atau keimanan; yang kedua, adil atau keadilan; yang ketiga, nubuwah atau kenabian; yang keempat, khilafah atau pemerintahan; dan yang terakhir yaitu ma'ad atau hasil. 5 nilai universal memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Yang kedua yaitu adil atau keadilan, memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Selanjutnya yaitu nubuwah atau kenabian, yaitu menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Selanjutnya yaitu khilafah atau pemerintahan. Peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu ma'ad atau hasil. Dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Aktivitas ekonomi yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat dikarenakan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Islam adalah agama yang lengkap. Selain mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, agama ini juga banyak mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Islam bahkan secara lebih rinci lagi mengatur hubungan ekonomi antar manusia. Dengan demikian, umat muslim memiliki panduan yang lengkap dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di antara sekian aturan ekonomi tersebut, Islam membuat sejumlah larangan dalam kegiatan ekonomi. Dengan mengetahui larangan-larangan tersebut, kita bisa memfilter pilihan dan keputusan kita dalam melakukan transaksi ekonomi. Jenis-jenis kegiatan yang dilarang yaitu yang pertama, maisir. Maisir ini merupakan kegiatan yang melibatkan perjudian. Segala kegiatan investasi yang berhubungan dengan praktik maisir dilarang oleh Islam. Sebagai contoh maisir yaitu ketika ada sejumlah orang masing-masing membeli kupon togel dengan harga tertentu dengan menembak 4 angka. Ini sebenarnya tindakan mengumpulkan uang taruhan, lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan 4 angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan juga ada pihak yang kalah. Di mana yang menang mengambil materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis. Yang kedua adalah gharar. Islam melarang aktivitas jual beli di mana ada ketidakpastian dalam suatu akad terkait kualitas dan kuantitas objek akad maupun juga mengenai cara penyerahannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penipuan. Contohnya yaitu transaksi yang masih sering dilakukan padahal secara jelas bahwa transaksi tersebut mengandung unsur gharar adalah pada jual beli dengan sistem ijon dan jual beli dengan sistem kredit. Yang pertama yaitu pada sistem ijon, pembeli
biasanya sudah memesan, bahkan ada beberapa yang sudah membayarnya di muka. Padahal buah-buahan tersebut masih berada di pohon dan belum matang. Di sini terjadi gurur karena ketidakjelasan mengenai jumlah dan kualitas yang nantinya akan diperoleh oleh pemesan. Sedangkan contoh jual beli dengan sistem kredit, biasanya pembeli akan ditawari jangka waktu angsuran yang harus dibayar beserta bunganya. Pada sistem ini terjadi gurur karena adanya ketidakjelasan jumlah uang yang harus dibayar pembeli yang disebabkan oleh adanya bunga. Apabila pembeli memiliki jangka waktu singkat dalam pelunasannya, maka ia akan membayar sedikit. Namun apabila pembeli memilih jangka waktu lama dalam pelunasannya, maka ia akan membayar lebih banyak lagi. Biasanya ini terjadi banyak sekali terjadi di dalam masyarakat desa. Yang ketiga yaitu riba. Riba merupakan larangan dalam Islam yang sangat populer. Suatu kegiatan ekonomi dapat dikatakan riba bila terdapat tambahan atau bunga atas pokok hutang. Contohnya yaitu di pegadaian, kredit kepemilikan rumah atau KPR, pinjaman bank, transaksi jual beli, terus kredit kendaraan bermotor, jual beli emas online, praktik kartu kredit, dan yang terakhir yaitu jual beli emas dengan cara kredit. Perilaku atau kebiasaan yang saya jumpai di lingkungan sekitar seperti pasar atau warung dan lain sebagainya, di mana hal tersebut tidak seharusnya dilakukan pada bulan Ramadan ini karena berpotensi dapat menjauhkan dari tujuan ibadah puasa atau mencapai ketakwaan. Yang pertama yaitu berkata dusta. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak maksiat lain. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupi yang pertama. Karena itu, jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ghibah atau gosip. Biasanya ini terjadi pada ibu yang sedang kumpul atau sedang belanja pasti membicarakan keburukan orang lain. Seseorang yang bergosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jika seorang muslim bergibah sedang ia berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja, tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan rafats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dan yang terakhir, tidak menjaga mata dari syahwat. Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu, tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengubah syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur sehingga yang tersisa hanya lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata seseorang jelalatan, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah seorang muslim harus waspada dengan pandangan matanya. Kebiasaan atau perilaku tersebut tidak sesuai dengan konsep ekonomi dalam perspektif Islam, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Salah satu prinsip dasar Islam adalah menciptakan suasana saling menyayangi,
mengasihi dan mencintai sesama pemeluknya, sehingga bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun yang dapat merusak sendi-sendi ini dilarang dalam Islam. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perilaku goror dan membicarakan keburukan orang lain dan penyimpangan-penyimpangan di bulan Ramadan ini, yang pertama yaitu membuat hubungan menjadi rusak serta menimbulkan permusuhan dengan orang lain, tidak dipercaya oleh orang lain, dan dipandang tidak baik atau dipandang hina oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu susah untuk mendapatkan teman, lebih banyak musuh daripada teman. Oke, sekian dari beberapa poin yang saya sampaikan. Saya kiranya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.